Terus lanjut dulu, lanjut lagi, diklik lagi ya. Yang ngekliknya Angelica, ya atau saya? Ya, oke. Jadi kita bisa lihat ya, eritrosit itu sel yang tidak berinti ya, karena intinya sudah keluar nanti pada tahapan normoblas ya. Bentuknya seperti donat atau bikonkav ya, dan fungsinya adalah mengikat oksigen ya, oksigen dan CO2. Sedangkan sel darah putih itu ada granulosit, limfosit, monosit ya, nantinya yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh ya. Jadi karena pertahanan tubuh dia fungsinya bukan di pembuluh darah saja tapi di jaringan. Jadi di pembuluh darah umurnya pendek nanti. Ya. Pertahanan tubuh jadi bisa memberikan peradangan. Ya. Kemudian limfosit juga merupakan berperan pada imun. Ya. Ada limfosit T, limfosit B. Limfosit B nanti jadi B memori dan sel plasma, berperan pada pembentukan antibodi, dan limfosit T berperan, terutama T helper, berperan pada pengaturan sistem pertahanan tubuh. Dengan trombosit itu bukan merupakan sel, tapi merupakan pecahan dari plasma megakaryosit. Ya. Jadi tidak berinti, tidak produksi sel, dia berperan pada proses hemostasis. Ya. Oke, lanjut dulu. Slide. Ya. Jadi kalau kita melihat di mana pembentukan sel darah, ya. Sel darah kita itu dibentuk di sumsum tulang. Ya. Pada orang dewasa, di proksimal tulang panjang, di tulang pipi, dan di tulang pendek. Tulang pendek yaitu di vertebrae, tulang pipi di sternum, di di kranium kita. Kemudian di proksimal tulang panjang, di proksimal dari femur maupun dari humerus. Tulang pipi lainnya biasa di crista iliaca. Nah, maka nanti pada pengambilan sumsum tulang, kalau nggak sternum, dilakukan di crista iliaca. Ya. Lanjut lagi. Sumsum tulang mungkin sudah belajar di histologi, ada yang merah, ada yang kuning ya, yang merah peran pada sumsum tulang. Nah, di sini ada pluripotensial stem cell ya. Stem cell yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya. Nah, untuk pembentukan sel darah, mereka berkembang jadi hematopoietic stem cell. Karena stem cell itu bisa berkembang jadi apa saja, tergantung mau ke arah mana. Kalau pada pengobatan itu dilakukan dengan ada satu cara sehingga berkembang ke arah sel yang diinginkan. Tapi secara alamiah, yaitu multipotensial stem cell, jadi hematopoietic stem cell. Ya, di sini kita lihat ya, ada kelompok mieloblast, kelompok mieloid ya, ada kelompok void, ada kelompok eritrosit ya, atau pronormoblast. Untuk penamaan dari kelompok eritrosit ada yang menamakan eritroblast, pronormoblast, ada juga yang menamakan rubriblast ya. Jadi memang penamaan untuk eritrosit itu bermacam-macam kalau kalian baca dari berbagai literatur. Tapi kalau untuk yang lain relatif sama ya. Dari mieloblast sendiri akan berkembang menjadi promyelosit, ya, mielosit, metameliosit. Kalau dia segmen, nanti ada neutrophil segmen. Yang lain ada juga eosinofil segmen, basophil segmen, tapi itu tidak dibedakan pada yang lain ya. Kemudian limfoid ya berkembang banyak sebetulnya, tapi secara umum dari limfoblast menjadi prolimfosit menjadi limfosit ya. Nah itu ada juga di sini yang monosit ya, jadi monoblast menjadi promonosit dan monosit ya. Nah, di daerah tepi itu ada bagian yang paling bawah yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, platelet, eritrosit, dan limfosit. Itu ada di daerah tepi, ya. Sedangkan nanti masuk ke jaringan, nah ini ada di jaringan, ya. Di jaringan, nggak terlalu jelas ya. Di organ-organ limfoid nanti berkembang lagi kelompok-kelompok, terutama di kelompok untuk pematangan dari kelompok limfosit, ya. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah kita sampaikan pembentukan tadi hematopoiesis. Ya, kita lanjut saja dulu. Untuk proses itu dibutuhkan berbagai macam faktor ya. Nah, pembentukannya sendiri
kalau pada masa fetus ya, itu awalnya pembentukan darah itu di kandung kuning telur. Ya. Jadi dulu kita punya kandung kuning telur ya, tapi sekarang tidak ada lagi ya. Kemudian berkembang pada bulan kedua sampai dengan puncaknya bulan ke-6, kita berkembang pembentukan darah di hati dan limfe ya. Sedangkan pada bulan ketiga sampai dengan kelahiran sampai usia 30-an mungkin pada tulang panjang bagian distal. Tapi pada orang dewasa itu tinggal sedikit tulang yang membentuk, yaitu di vertebrae, tulang pendek, tulang pipi, dan proksimal dari tulang panjang. Nah, kan kalau terjadi proses, misalnya terjadi proses hemolitik, bisa terjadi pembentukan ekstrameduler, yaitu nanti hati dan limpanya berperan kembali dalam pembentukan sel darah merah. Nah, jadi bisa dilihat bahwa asalnya memang hati terlibat ya. Jadi pada orang-orang dengan seperti talasemia atau kondisi-kondisi yang lain, itu hatinya pun akan membesar ya, dan limpanya pun membesar. Bisa karena proses penghancuran dari sel darah merah, bisa juga karena pembentukan. Oke, lanjut lagi. Ya, ini perkembangannya yaitu tadi sudah saya jelaskan, jadi pada bulan-bulan pertama. Kalau ini kalau kandung kuning terus sampai dengan minggu ke-8 sampai usia 2 bulan ya. Setelah itu berkembang pembentukan dari di sistem hati dan limfe ya. Nah, untuk pembentukannya dibutuhkan semacam hormon yaitu eritropoietin ya. Dan ini akan berkembang. Yang ini dibentuk di kelenjar anak ginjal ya, yang di atas atau suprarenal. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi untuk pembentukan itu sumsum tulang tadi ada bagian dalamnya itu stroma ya. Kemudian ada bagian lemak, adiposit ya. Di dalamnya juga ada sel-sel yang sudah matang maupun sel-sel yang sedang dalam proses pematangan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berperan juga di situ ada growth factor ya, hormon pertumbuhan. Ya, jadi di sini selain itu bisa meningkatkan respon imun ya, inflamasi dan mengganti jaringan yang rusak ya. Dihasilkan oleh sel-sel seperti limfosit, nukleus, endotel dan sebagainya ya. Cukup banyak sitokin di dalam yang berperan dalam pembentukan itu. Nah, ini adalah gambaran sel-selnya. Kalau kita lihat di sini ada sel yang dari yang bentuk paling tua, yang paling muda menjadi paling tua. Sebagai gambaran di sebelah kanan bawah itu adalah ukuran sel dari yang paling muda menjadi matur itu makin mengecil ya. Kalau pada eritrosit dia makin kecil, intinya makin menghilang karena peran eritrosit tadi sebagai membawa hemoglobin dan dia harus masuk ke dalam kapiler, di mana ukuran kapiler itu lebih kecil daripada ukuran dari eritrosit. Kapiler ukuran 4 mikron, sementara eritrosit ukurannya 7 sampai 9 mikron. Nah, selain dari sel-sel hematopoietik juga ada sel-sel yang lain ya, seperti sel-sel ya, fibroblast dan sebagainya. Tapi dalam hal ini tidak kita bahas ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini peran sitokin ya, secara langsung ya, memberi efek langsung terhadap berbagai jenis sel, fungsi sebagai autokrin ya, sama sel yang jaraknya tak jauh ya, jadi parakrin dia sifatnya ya. Kemudian yang tak langsung memang mengindusir ekspresi reseptor ya, mencegah ekspresi reseptor tertentu. Jadi sifatnya ada sinergisme atau antagonis. Itu peran sitokin. Nanti kita akan bahas ada sitokinnya. Lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa sitokin yang ada. Ya, ada yang proinflamasi, ada antiinflamasi, ada yang sinergi, ada yang antagonis ya. Di sini ada interleukin 1, interleukin 2, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5 dan interleukin 6 ya. Interleukin 1 mengaktifkan sel T, merangsang sel T, kemudian berperan pada proses menimbulkan panas, pelepasan ACTH, neutrofil dan sebagainya. Berperan berespon akut sistemik ya. Interleukin 2 juga untuk mengaktifkan sel T, merangsang sintesis limfokin. Interleukin 3 membantu pertumbuhan sel pluripotensial ya. Jadi stem cell tadi ya.
interleukin 4 untuk mengaktifkan sel B, mengekspresi HLA-DR. HLA ini nanti perannya pada transplantasi nanti, perannya sangat penting di situ ya. Kemudian juga interleukin 5 meningkatkan produksi IgM dari sel B atau sel plasma nantinya, dan interleukin 6 pasang interleukin G pada sel B ya. Lanjut lagi. Nah, di situ ada interleukin 7, 8, 9, 10, 11, 11 tidak ada. 12 ada yang interferon alfa, beta, dan interferon gamma ya. Jadi di sini peranan banyak sekali, ada TNF. Bisa dibaca ya, kan sudah saya share ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ada juga efek sitotoksisitas, di mana limfokin ini mempunyai efek sitotoksisitas yang dapat membunuh penyebab infeksi ya, atau sel tumor. Jadi memang kalau kita bicara hematologi, mau tidak mau kita juga harus bicara tentang imunologi ya, karena peran dari sel-sel darah putih tersebut selain mengatasi infeksi juga untuk mengendalikan tumor ya. Jadi dengan cara mengaktifkan sel natural killer, dan itu bisa menghambat tumor. Ini ada beberapa sitokin dan yang diaktifkan ya, di situ bisa dibaca nanti. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau pembentukan dari sel T ya. Oh ya, sorry, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi secara skematis di sini ada peranan dari sitokinnya, langsung tergambarkan di situ. Ya, lanjut lagi. Baik, kita masuk pada macam-macam bentuk dari sel-selnya ya. Untuk kelompok seri eritrosit, ada yang paling mudah adalah proerythroblast atau pronormoblast atau rubriblas ya. Ukurannya 15-20 mikron, besar ya. Nukleusnya ukurannya besar, hampir penuh ya. Jadi hampir memenuhi sel, nukleoli terlihat. Jadi ada inti yang terlihat biasanya 1-2 ya. Sitoplasma berwarna biru tua atau disebut dengan basofilik. Ya. Lanjut. Kemudian ada bentuk yang lebih matur, yaitu prorubrisit atau basofilik erythroblast. Ya. Di sini ukurannya menjadi lebih kecil, antara 10-12 mikron. Ukuran nukleus lebih kecil, ya, dari yang sebelumnya. Tapi sih kromatidnya makin padat. Jadi isinya makin lebih padat, jadi agak lebih menghitam kalau istilah saya. Nah, nukleoli tidak terlihat lagi, ya. Sitoplasma berwarna biru laut, biru, ya. Akan disebut basofilik juga. Kemudian polikromatofilik atau rubrisit. Di sini kita lihat ukurannya lebih kecil lagi. Yang tadi sampai 20, sekarang cuma 8-12 mikron. Di sini sudah mulai berwarna agak merah jambu karena sudah masuk hemoglobin di sini ya. Nukleus bulat lebih kecil, kromatid lebih padat ya. Sudah mulai ke tepi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gambarannya kalau kita sudah disusun ulang, itu ada perbandingannya antara proerythroblast dengan polikromatofilik erythroblast atau rubrisit tadi. Ya, jadi berbeda ukurannya, berbeda bentuknya ya. Nah, ukuran dari polikromatofilik erythroblast tadi sudah mirip dengan ukuran eritrosit ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada ortokromatophilik atau metarubrisit. Ya, di sini warna sitoplasma sudah berwarna merah-merahan ya. Ukuran makin kecil dan piknotik. Piknotik itu nanti eritrositnya akan keluar. Ya, nanti keluar. Setelah ini akan muncul retikulosit, tapi retikulosit tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan Giemsa atau Wright, tapi harus diwarnai dengan pewarna supravital, BCB atau MCB. Nah, ini perbandingannya. Ya, orto itu semakin kecil ya, kecil dan tidak lama lagi dia makin keluar. Nah, retikulosit ini tidak ada lagi inti ya, acidofilik, tapi masih ada sisa-sisa dari RNA yang membentuk jaringan seperti kadang seperti
jala di situ. Ya. Ukurannya sama dengan eritrosit normal, yaitu 8 sampai 9 mikron. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, eritrosit normal ukuran ada yang literatur 7 sampai 9 mikron, ini ada literatur 6 sampai 8 mikron. Ya. Bentuk normalnya bikonkaf, ada atau kalau dilihat dari sediaan itu pucat di tengah. Ukuran pucatnya itu yang normal adalah kurang dari sepertiga. Jadi lebih banyak daerah yang terwarnai. Ya. Nah, itulah yang terwarnai, itulah hemoglobinnya. Nah, itu bisa gambarannya. Retikulosit pada pewarnaan GIMSA itu tidak tampak jaringan di jaring-jaring tadi, ya, tidak bisa diwarnai, cuma bisa dilihat seolah-olah bentuknya lebih besar dan warna lebih biru. Oke. Kemudian kita masuk seri granulosit, ya. Seri granulosit tadi ada basofil, eosinofil, dan neutrofil, ya. Oke. Nah, bentuk yang paling mudah itu adalah mieloblast, ya. Ukurannya hampir sama dengan rubriblas tadi, ya. Ada anak inti bisa 2 sampai 4, ya. Sitoplasma pun berwarna basofilik. Maka kadang-kadang kita seringkali dibingungkan antara rubriblas dengan mieloblast, ya. Makanya sekarang berkembang pemisahan flow cytometry, ya. Jadi kita melihat CD, ya, cluster differentiated. Ya. Oke, di sini ada jaringan yang padat dengan retikulat yang halus. Jadi ini lebih halus dibanding yang rubriblas tadi. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya di sini sum-sum tulang. Itu ada mieloblast, di sebelah kirinya ortokromatopilik eritroblast sebelah kiri. Ya. Selanjutnya bentuk lain adalah promyelosit. Ya, promyelosit di sini ukuran agak mengecil, ukuran nukleus lebih kecil, ya, lebih oval, kromatinnya lebih halus, ya, nukleusnya mulai tidak ada, ya, atau ada pun tidak sedikit, ya. Nah, di sini sitoplasmanya mulai agak lebih besar dan sudah terdapat granula titik-titik, ya, di sitoplasma, tapi tidak spesifik. Jadi di promyelosit bisa kita bedakan pada dia basofil, eosinofil, ataupun neutrofil. Oke, lanjut lagi. Kemudian selanjutnya ada mielosit. Mielosit juga makin kecil. Di sini sudah ada granula spesifik sorry, kok kecepatan. Bisa diundur? Ya, oke. Ya, diundur, ya. Mielosit di sini sudah ada granula spesifik. Jadi pada tahapan mielosit ini sudah mulai bisa dibedakan apakah ini masuk eosinofil, basofil, atau neutrofil, ya. Di sini nukleus menjadi lebih kecil, letaknya mulai ke arah tepi atau sentrik, ya. Bisa bulat oval, kromatin lebih kasar, jadi lebih gelap warnanya nanti. Di sini tidak ditemukan atau tidak ditemukan, jarang ditemukan ada anak inti nukleoli, ya. Kalau dia granulanya nanti ada granula eosinofil itu granula merah. Kalau gambarannya bagus seperti telur katak, ya. Kalau basofil granulanya itu agak besar-besar, kasar, kadang menutupi inti. Kalau neutrofil itu granulanya berwarna biru, sebenarnya warnanya biru juga, ya. Cuman di sini netral disebut agak lebih halus, ya, tersebar di sitoplasma. Oke, lanjut lagi. Bentuk lanjut dari mielosit ya, metamielosit. Ya, metamielosit ukuran lebih kecil lagi, 9 sampai 16 mikron. Nah, khasnya di sini adalah berlekup, intinya berlekup, ya. Ada mengatakan seperti ginjal atau seperti lob sebagainya, ya. Maka di sini sitoplasma akan lebih banyak dan granula sama seperti sudah spesifik, ya. Di sini tidak ditemukan nukleoli. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gambaran kira-kira di sediaan apus bentuk eosinofil, ya. Eosinofil batang, kecepatan ini. Eosinofil batang dan eosinofil metamielosit. Oke, lanjut lagi. Kemudian bentuk batang atau band cell, ya. Kalau tadi ada lekup, di sini dia seperti pita sebetulnya, berlekup-lekup tapi tidak ada bagian yang halus, ya. Di sini ada spesifik juga, ya.
Lanjut lagi. Nah, ini gambaran sinapus. Jadi bentuknya seperti pita, ya, band itu. Di bagian kecilnya tidak lebih kecil dari bagian terbesar, lebih dari setengah dari diameter bagian terbesar, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah sel yang sudah matur, ya, atau di sini sudah jadi neutrofil, ya, atau basofil atau eosinofil, ya. Nah, bagian yang matur dari granulosit ini yang neutrofil adalah yang bersegmen, ya. Ukuran juga makin kecil, 9 mikron. Jumlah di nukleusnya berubah menjadi seperti berlobus, ya, berlobus-lobus, bola-bola seperti itu. Normalnya antara 2 sampai 5 lobusnya, ya. Padat kromatinnya, jadi agak lebih gelap warnanya. Di dalam sitoplasma ada granula halus, ya. Di situ kadang ditemukan penghubung antar lobus itu bagian yang terkecil kurang sepertiga dari bagian yang terlebar. Jadi harus lihat. Kalau dia bentuknya seperti tali lebih mudah menilainya. Tapi kalau tidak seperti tali, ya kita harus menghitung bagian terlebarnya bagian seberapa besar, bagian terkecilnya seberapa besar. Kalau kurang dari setengah atau kurang sepertiganya, dia dianggap sebagai neutrophil segmen. Lanjut lagi. Nah, ini eosinofil. Eosinofil secara umum biasanya intinya 2 lobus seperti kacamata, ya. Walaupun bisa juga ditemukan lebih. Di sini granula eosinofil yang besar-besar, ya. Kalau dikatakan seperti telur katak, ya. Biasanya saling mengimpit intinya, ya. Oke, lanjut lagi. Basofil. Basofil adalah salah satu sel yang jarang ditemukan. Sangat jarang ditemukan kecuali pada kondisi-kondisi keganasan seperti CML, ya. Anak inti biasanya 2 lobus, ya. Tapi seringkali tidak terlihat karena tertutup oleh granula basofil, ya, yang ukuran tidak sama besar dan kita tidak bisa lagi melihat karena menutup si nukleus, ya. Jadi granulanya menutupi nukleus, ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk pada seri limfositik, ya. Limfositik, ya, di situ ada limfosit nantinya. Bentuk paling mudah adalah limfoblast. Limfoblast dengan ukuran 15-20 mikron, ya. Hampir sama dengan mieloblast. Ya. Nukleoli kadang ada 1 atau 2, ya. Sitoplasma biru, tidak bergranula. Jadi harus perhatikan kalau limfositik tidak bergranula, ya. Oke, lanjut lagi. Bentuk lanjutnya ada proliposit, ukurannya lebih kecil tadi sampai dengan 20 mikron, ini 12 sampai 15 mikron. Nukleusnya kadang sudah berbentuk oval, kromatinnya lebih padat jadi lebih warna lebih gelap, ya. Sitoplasma biru muda, ya. Jumlahnya juga tidak banyak, ya. Kemudian bentuk yang lebih matur adalah limfosit, ya. Limfosit ukuran lebih kecil lagi 6 sampai 10 mikron. Ya. Nukleusnya seringkali bulat, ya, sedikit berlekuk, kromatin padat jadi warna lebih gelap. Tidak lagi temukan nukleoli. Kalau proliposit masih ada, sitoplasmanya warna biru. Gambarnya ada nggak? Lupa ya. Coba lagi, ada nggak gambarnya? Oh, tidak ada gambar. Langsung monosit, ya. Baik. Monosit, bentuk paling mudah adalah monoblast. Monoblast tidak pernah ditemukan di darah tepi, jadi carinya di susun tulang, ya. Ukurannya besar, hampir sama dengan sel blast lainnya, tapi kadang ditemukan ciri khasnya yaitu adanya vakuola. Itu bagian yang putih itu vakuola. Yang bisa kita pegang sebagai monoblast, seri-seri monosit. Oke, lanjut. Vakuola itu tadinya isinya lemak, tapi ketika di dalam pewarnaan itu nantinya hilang atau dia berupa fagososom, ya, fagosit. Ya. Bentuk yang lebih matang dari monoblast adalah promonosit, ya, ukurannya 14-20 mikron. Bentuk inti tidak teratur, tapi seperti gambar log, ya, terlihat seperti ada bagian yang agak masuk sedikit, ya. Nukleoli kadang masih temukan, ya, tapi jarang, ya. Bentuk lebih matang adalah
monosit. Monosit ini walaupun dia yang matur, dia ukurannya tetap besar. Maka ini merupakan sel terbesar di darah tepi. Ya, bentuk inti besar, kadang bulat, kadang berlekuk, kadang oval, ya, berlobus. Sitoplasmanya banyak dan adanya granula biru kemerahan. Ciri khas tadi saya sampaikan tadi adanya vakuola. Itu ada yang bagian putih-putih itu vakuola. Ya. Oke, lanjut lagi. Plasmosit, plasmosit ini agak jarang dari plasma sel. Biasanya di susun tulang jumlahnya 1%. Ya. Perkembangannya banyak di jaringan limfoid, ya, karena nanti berperan pada pembentukan antibodi. Oke, lanjut lagi. Ya, ukuran besar, nukleus kecil. Nah, intinya ada di tepi, ya, di tepi, intinya di tepi. Kromatnya padat, jadi agak lebih gelap warnanya, ya. Sitoplasmanya banyak, ya, homogen dan sangat biru, ya, sangat basofilik. Lanjut lagi. Kita masuk pada seri trombosit, ya. Trombosit sel yang paling matur adalah megakarioblast. Megakarioblast sel terbesar dari seri hematologi di sumsum tulang, ya, ukuran terbesar. Nanti bentuk yang lebih maturnya masih lebih besar lagi, ya. Di sini ukuran megakarioblastnya adalah 16 sampai 25 mikron. Bentuk bulat, seringkali ada pseudopodi, ada tonjolan dari sel-selnya itu, ya. Di sini ada anak inti, ya. Intinya kadang tampak berlobus dan dia mengalami endomitosis nantinya. Jadi intinya membelah tetapi tetap berada dalam sel yang sama. Jadi selnya membesar, intinya berlobus-lobus nanti di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Nah, diameter malah makin besar di promegakariosit, ya, 20-40 mikron. Jadi besar sekali. Bentuknya jadi tidak teratur karena dia punya pseudopodi tadi, ya. Lapisan sitoplasmanya melebar, ya. Dan mulai ada granul azurofil di sitoplasmanya. Nukleus tadi bisa bulat, berlobulasi, kromatin kasar, ya, lebih padat. Kromatinnya, jadi nukleusnya bisa membelah dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya. Itu membesar, jadi selnya makin besar. Oke, lanjut. Ya. Nanti, nah, megakariosit tidak jumpai dalam sirkulasi, karena besar sekali, dia tidak bisa lewat situ. Ya, dia ukurannya sampai 220 mikron. Ya. Bisa hampir 6 kali lipat dari sel-sel blast lainnya, ya. Bentuk sferis dan di sitoplasmanya biru terang ada granul azurofil. Nah, dari sitoplasma nanti akan pecah menjadi trombosit. 1 megakariosit menghasilkan kurang lebih 5.000 trombosit. Oke, lanjut lagi. Nah, ini disusun tulang, ya, megakariosit dengan intinya berlobus-lobus. Lanjut. Trombosit tadi ukurannya 2-4 mikron, jadi setengah dari ukuran eritrosit, ya. Kalau trombosit lebih dari setengah eritrosit, dia sudah masuk dalam kategori giant trombosit. Kalau ya, trombositnya sudah sama dengan eritrosit atau 5 mikron, itu sudah masuk dalam bentuk giant trombosit atau mega trombosit. Ya. Nah, ini merupakan petanda ada satu proses trombositosis trombopoiesis yang meningkat. Ya. Oke. Dia berupa lempengan, di dalamnya ada organela-organela, ya, ada struktur dalamnya yang berisi ADP, bisa padan faktor dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Nah, trombosit itu perbandingan trombosit dengan eritrosit, ya, ukurannya kurang dari setengah dari eritrosit, ya. Bentuknya seperti itu, kadang ada seperti serabut di tepi-tepinya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita ulang kembali dari seri hematopoiesis tadi, ya. Jadi dari seri mieloblast kita ingat, ya, pembagian-pembagiannya apa tadi. Dari seri mieloid dari seri monosit kita sudah tahu pembagiannya, dari seri eritrosit kita sudah tahu pembagiannya, dan seri limfoid secara umum kita tahu
Limfosit sendiri ini banyak sekali pembagiannya. Ada natural killer, ada cell killer, ya, ada sebagainya. Cuma untuk membedakannya secara mata itu agak susah, biasanya dengan menggunakan flow cytometry dengan kita lihat cluster of differentiated-nya, CD. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini beberapa gambaran sel-sel. Ya, nanti kalau sempat praktikum lihat sel ini bisa dilihat. Ini ada gambaran normalnya, ada eritrosit normal. Perbandingan eritrosit normal adalah dibandingkan dengan ukurannya dibandingkan dengan limfosit. Ya. Limfosit tadi ukurannya sekitar 6 mikron ya, 6 sampai 10 mikron. Jadi ukurannya sama seperti limfosit. Ya. Kemudian kalau hipokrom itu bagian tengah dari eritrositnya lebih dari sepertiga atau lebih dari setengah. Ya. Jadi bagian pucatnya lebih besar ya. Kalau makin banyak yang bagian pucat, maka masuk dalam kategori severe atau hipokrom yang berat. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada beberapa gambar juga. Nah, sedangkan kalau warna eritrositnya tampak lebih gelap, terkadang disebut polikrom, ya, karena dia disebabkan oleh adanya retikulosit ya. Terus kalau dia menempel seperti urutan uang atau koin stack ya, itu disebut Rulux formation pada eritrositnya. Ya. Rulux formation itu bisa pada multiple myeloma ya, atau bisa juga ada aglutinasi eritrositnya. Jadi eritrositnya tampak menempel-nempel ya, tidak teratur ya. Mungkin ada sesuatu seperti bahan-bahan misalnya menyebabkan autoimun dan sebagainya. Ada juga bentuk eritrositnya bulat. Sorry. Ya, sebelah kiri bawah bulat. Yang tadi ya. Yang bulat yang tidak ada bagian tengah. Bagian tengahnya tidak terlihat. Itu sperosit ya, sperosit. Jadi eritrositnya bentuknya bulat seperti peluru. Kalau pernah lihat peluru meriam, ya itulah kira-kira ya, sperosit ya. Sedangkan kalau eritrosit normal seperti donat ya, donat yang tengahnya bolong, ya, tapi ini tidak bolong. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kondisi penyakit mungkin kita lewati saja. Untuk malaria mungkin pada kuliah yang lain. Lanjut lagi. Nah, ini sebelumnya. Ya. Nah, yang ini yang atas itu pewarnaan supravital dengan methylene blue. Di situ kita lihat ada bagian-bagian yang seperti jaring-jaring itu seperti itu retikulosit ya. Retikulosit meningkat menandakan eritropoiesisnya meningkat. Jadi satu penilaian dari anemia kita harus lihat jumlah retikulosit ya. Apakah respon terapinya baik atau tidak baik. Ya, seperti itu. Kalau anemia respon terapi tidak baik atau retikulosit tidak meningkat ya berarti agak berat kondisi. Atau ada kondisi-kondisi seperti HDN, hemodialysis of newborn, itu pada sedian darah tepinya kita temukan banyak sekali normoblast. Ya, jadi ada eritrosit yang masih berinti. Normalnya tidak banyak. Ya, jadi kalau ada eritrosit berinti berarti sudah ada kondisi-kondisi di mana terjadi peningkatan eritropoiesis ya. Nah itu sel eritrosit berinti itu tidak bagus di dalam sedian darah tepi karena dia akan dihancurkan oleh sistem reticular endothelial system, yaitu di limpa akan dihancurkan, jadi tidak baik. Pada orang thalassemia yang masih banyak sel-sel muda ini, maka dia cepat sekali mengalami penurunan kadar Hb. Nah, begitu limpanya diangkat, dia lebih bertahan untuk tidak segera transfusi karena sel-sel normoblast ini tidak segera dihancurkan, akan tetapi fungsinya juga tidak baik. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini beberapa gambaran ya, di 12 ada lain-lain. Coba lanjut lagi, mungkin ada yang perlu diterangkan. Oke, nggak usah ini, kondisi-kondisi penyakit jarang ditemukan juga. Lanjut lagi aja. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ya. Saya kira mengulang ya dari gambaran yang tadi bisa dilihat di bagian belakang ya, ada beberapa yang bisa dilihat di situ. Ya. Nanti yang normal dicari ya nanti kalian. Baik.
Mungkin kita masuk pada materi kedua, sputum ya.